Baik, saat ini kita mau dengarkan firman Tuhan. Judul yang saya ambil adalah Di Bawah Surga yang Terbuka. Saudara ingat, Sabtu yang lalu saya sudah sampaikan nubuatan dari Dr. Jonathan David. Sampai sejak bulan April sampai Oktober atau November, ya terkadang Tuhan bekerja sampai Oktober, Tuhan tambahin. Itulah kasih Tuhan. Ya, sampai Oktober atau November, Tuhan mau melakukan hal-hal yang ajaib, hal-hal yang supranatural, karena apa? Sorga sudah terbuka. Nah, sekarang kita berada di bawah sorga yang terbuka. Sementara, saudara harus tahu, keadaan dunia ini bukan makin lebih baik. Semua makin terpuruk. Dan sekarang Tuhan sedang membedakan mana orang yang hidup memakai sistem Babel, mana orang yang hidup memakai sistem kerajaan. Apa sistem Babel itu? Harus kerja keras. Itu sistem Babel. Tapi sistem kerajaan, tidak ada anak kerajaan kerja keras. Apa kerjanya? Pakai firman. Deklarasi. Itu sebabnya akan ada perbedaan yang cukup jelas antara orang benar dan orang fasik. Di bawah sorga yang terbuka, segala sesuatu sangat mungkin terjadi. Ya, saudara yang bekerja, yang levelnya kayaknya masih jauh. Dan kalau lihat di kantor, kayaknya nggak mungkin naik ke puncak. Tapi di bawah sorga yang terbuka, itu mungkin. Saudara yang kuliah, yang otaknya udah sampai kecepit gitu, saking banyaknya tugas. Tapi di bawah sorga yang terbuka, saudara akan lulus tepat pada waktunya. Bahkan IP-nya tidak memalukan. Di bawah sorga yang terbuka, tiba-tiba aja Tuhan bisa kasih hikmat. Bukan berarti saudara jadi nggak belajar. Repot. Kalau saudara nggak belajar, hikmat dari Tuhan, tapi nggak belajar. Nggak. Kita nggak melakukan hal yang aneh-aneh. Kita melakukan hal yang biasa kita lakukan, dan Tuhan kasih yang luar biasa. Nah, itu prinsipnya. Bukan kita nggak ngapa-ngapain, terus Tuhan kasih yang luar biasa. Enggak. Kita lakukan yang biasa, tapi Tuhan melakukan yang luar biasa. Ya. Saya percaya di antara saudara akan dibangkitkan Tuhan, dan saudara akan muncul begitu saja, dan orang akan mengenal saudara. Entah di posisi apa, entah di area apa, tiba-tiba saudara muncul aja, dan orang-orang mengenal saudara. Karena di bawah sorga yang terbuka, segala sesuatu adalah mungkin. Segala sesuatu adalah mungkin. Ya. Kalau kita berada di bawah sorga yang terbuka, maka segala sesuatu akan terjadi seturut dengan firman-Nya. Sesuai dengan firman-Nya. Dia Allah kita yang luar biasa. Saya masih merasakan Roh Kudus bekerja di dalam saya. Jadi saya masih bergelora. Tapi kita masuk dalam firman Tuhan dulu deh ya. Matius pasal 3. Ayat 13 sampai ayat 17. Matius pasal 3 ayat 13 sampai ayat 17. Sudah, Matius 3 ayat 13 sampai 17. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku." Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka. Dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Sorga terbuka, langit terbuka.
Langit terbuka dan sorga terbuka. Ya, sorga terbuka menunjukkan, menyatakan bahwa pemilik sorga berkenan kepada apa yang dilakukan oleh Yesus. Langit terbuka menyatakan bahwa seluruh alam harus tunduk kepada Yesus. Dan langit sudah terbuka. Yang tadinya tertutup, terbuka langitnya. Tidak ada lagi langit yang menjadi tembaga. Kalau saudara baca di kitab Taurat, itu ada langit menjadi tembaga. Kitab Ulangan. Ya. Saudara mau berdoa, nggak bisa. Karena langit jadi tembaga, nggak bisa tembus. Tapi sekarang langit terbuka. Sorga terbuka. Saudara berdoa bisa langsung masuk ke dalam sorga. Diterima oleh Bapa di sorga. Sehingga apa yang menjadi keperluanmu yang sudah disediakan sorga akan segera dicurahkan dalam hidupmu. Itu yang dilakukan oleh Bapa di surga. Haleluya. Nah, kenapa sorga bisa terbuka? Di dalam kehidupan Yesus ini. Kenapa sorga bisa terbuka? Bukankah banyak orang yang dibaptis air? Tapi langit nggak terbuka. Langit biasa aja. Sorga biasa aja. Tapi kenapa waktu Yesus dibaptis, sorga terbuka? Lihat saudara. Ayat yang ke-15. Lalu Yesus menjawab. Katanya kepadanya. Kata Yesus kepada Yohanes Pembaptis. Biarlah hal itu terjadi karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Jadi ada ketaatan di dalam diri Yesus. Kalau engkau mau sorga terbuka atas hidupmu, saudara harus taat. Engkau harus taat. Taat kepada siapa? Taat kepada Tuhan dan kepada seluruh kehendak Allah. Jadi kita taat kepada seluruh kehendak Allah. Nah, kalau saudara perhatikan ayat yang ke-13, Yesus dari Galilea khusus ke Yordan. Ini ke Yordan bukan mampir, tapi ini tujuan. Ini tujuan Yesus dari Galilea dia ke Yordan. Ke Yordan ketemu siapa? Yohanes Pembaptis. Kalau kita lihat posisi, kedudukan, Yesus lebih tinggi dari Yohanes Pembaptis. Tapi Yesus merendahkan dirinya, dia taat. Kenapa? Karena Allah berkehendak. Allah memiliki kehendak supaya Yesus datang kepada Yohanes Pembaptis di Yordan dan dibaptis di sungai Yordan. Itu kehendak Allah. Ketaatan yang pertama dalam hidup Yesus membuat Yesus hidup dalam ketaatan selanjutnya dan selanjutnya. Jadi saudara jangan berpikir untuk hal-hal kecil saudara nggak perlu taat. Perlu taat. Begitu saudara taat, Tuhan akan memberikan lagi hal-hal yang lebih besar. Karena Yesus taat sejak dari awalnya. Begitu menghadapi kayu salib, dia tetap taat. Saudara kalau jadi Tuhan, disuruh pikul kayu salib, lalu udah pikul, nantinya disalib. Belum tentu saudara mau. Saudara punya kuasa. Saudara punya otoritas. Tapi saudara harus pikul kayu salib. Saudara belum tentu mau. Tapi Yesus mau. Kenapa? Karena Allah berkehendak. Kalau Allah berkehendak dalam hidupmu, pikul salibmu. Apakah engkau mau pikul salibmu? Pikul salibmu. Apa maksudnya pikul salibmu? Buang semua kedaginganmu. Buang semua keakuanmu. Biar Yesus Kristus, Roh Kudus yang ada di dalam kita, itu benar-benar yang menguasai kita. Sehingga apa yang kita lakukan, itu bukan karena apa yang kita mau, tapi karena apa yang Dia mau. Kita ada di sini, bukan karena kita yang mau, tapi karena Tuhan yang mau. Kalau kita ada di tempat lain juga, bukan karena kita yang mau, tapi karena Tuhan yang mau kita ada di sana. Jadi perhatikan langkah-langkah hidupmu. Izinkan Tuhan bekerja, berkehendak di dalam hidupmu. Dari sehari-hari. Saudara kalau mau
menggenapi firman dari sehari-hari. Jangan mau menggenapi firman, oh iya Tuhan memberkatiku. Satu hari Tuhan memberkatiku. Udah habis itu. Enggak begitu. Dari sehari ke sehari. Hidup dalam ketaatan. Biar Tuhan yang bekerja. Biar ketaatan dari Yesus itu benar-benar ada di dalam kita. Nah, apa yang terjadi saat sorga terbuka? Apa yang terjadi saat sorga terbuka? Perhatikan ayat yang 16 dan 17. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Jadi dibaptis, diselam, dikeluarin lagi kan? Saya jadi beritahu saudara dulu dibaptisnya begitu. Karena ini di sungai. Diselam, dibangkitkan. Berarti keluar. Keluar dari air, sebelumnya ada di air jadi ya. Keluar dari air. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Dan pada waktu itu juga, setelah Yesus keluar dari air, pada waktu itu juga langit terbuka. Haleluya. Dan ia melihat, Tuhan sendiri, Yesus sendiri bisa melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Jadi Roh Kudus sudah turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Apa yang terjadi saat sorga terbuka? Roh Kudus dicurahkan yang pertama. Yang kedua, ada perkenanan Bapa. Kalau saudara hidup di bawah sorga yang terbuka, artinya Roh Kudus itu sudah dicurahkan dalam hidupmu. Kalau engkau hidup di bawah sorga yang terbuka, artinya Tuhan berkenan kepada engkau. Dan saudara tahu kalau raja di atas segala raja berkenan kepada engkau, segala sesuatu yang mustahil itu pasti bisa terjadi. Kita sudah mendengar cerita tentang Esther. Bagaimana pada saat Raja Ahasiweros mengulurkan tongkat emasnya, dia berkenan kepada Esther. Lawannya, musuhnya yang begitu kuat, mati digantung. Mustahil. Tapi itu yang terjadi. Sudah ada surat yang dimeterai oleh raja. Semua bangsa Yahudi sudah ditentukan harinya. Pada hari itu, semua bangsa Yahudi harus dibunuh. Habis satu bangsa. Ya, baik yang pria maupun wanita, baik anak-anak maupun orang dewasa, semuanya mau dihabiskan. Tetapi ketika perkenanan raja datang, ada surat lain lagi. Ada surat lain lagi yang datang. Nah, saya percaya kalau ada di antara saudara, misalnya ada sakit, ada surat dari dokter yang memvonis engkau sakit apa gitu. Tetapi saya mau beritahu saudara, Tuhan akan keluarkan surat lagi yang baru. Dan surat yang baru inilah yang berlaku. Saudara tahu, pada akhirnya bangsa Yahudi tidak dilenyapkan. Tidak bisa dilenyapkan. Kenapa? Semua orang yang disuruh untuk membinasakan bangsa Yahudi waktu itu, mereka tetap ada yang mau membunuh, tetap. Karena surat udah keluar. Jadi tetap ada yang mau membunuh. Tapi masalahnya ada surat baru yang mengatakan bangsa Yahudi boleh melawan. Dan membunuh kembali. Menumpas balik. Nah, kedudukannya pada saat itu, Esther jadi ratu. Haman digantung. Jadi otomatis semua bangsa-bangsa yang ada di bawah kuasa Ahasiweros sudah tahu. Esther ini orang Yahudi. Jadi mereka udah takut dulu. Jadi waktu melawan orang Yahudi udah di atas angin. Sehingga yang mau membunuh mereka justru terbunuh. Keadaan jadi berbalik. Tahukah saudara, kalau sorga terbuka atas hidupmu, Roh Kudus dicurahkan, lalu ada perkenanan dari Bapa di sorga, perkenanan dari Raja di atas segala raja, maka keadaanmu yang sekarang bisa berbalik begitu saja. Keadaanmu yang tidak baik bisa berbalik begitu saja menjadi sangat baik.
Bukan menjadi baik aja, tapi menjadi sangat baik. Sesuatu yang ilahi sedang diturunkan atas hidupmu. Sesuatu yang supranatural sedang dicurahkan atas hidupmu. Sorga terbuka. Pada saat sorga terbuka, segala sesuatu bisa terjadi. Tidak ada yang mustahil lagi dalam hidupmu. Ya Allah kita yang luar biasa. Kalau engkau merasa, keluarga saya kok begini ya, enggak ada perubahan ya. Kalau saudara hidup di bawah sorga yang terbuka, tiba-tiba saja Tuhan mengubahkan hati, menjamah hati setiap anggota keluargamu. Diubahkan. Tiba-tiba saja mereka bisa datang kepadamu. Aku mau sama seperti engkau. Ayo kita menyembah Tuhan sama-sama. Ayo kita mendengar firman sama-sama. Ayo kita doa sama-sama. Itulah kehidupan di bawah sorga yang terbuka. Segala sesuatu yang tidak mungkin akan menjadi mungkin. Jangan pernah berpikir, dia mah orangnya keras. Nggak bisa diubahkan. Siapa pemilik hati? Siapa yang menciptakan hati? Saudara harus tahu kepada penciptamu. Kalau dia bisa menciptakan, dia juga bisa mengubahkan. Hati yang lamanya bisa dicabut, ganti hati yang baru. Terjadi begitu saja. Apa yang engkau lakukan? Engkau lakukan biasa aja. Engkau menyembah Tuhan, engkau berdoa, engkau mendengarkan firman. Itu yang engkau lakukan, biasa. Tapi tiba-tiba, karena sorga terbuka, sesuatu yang ilahi mulai turun. Rumahmu, atmosfernya langsung berubah. Biasanya panas, ini udah adem. Nggak usah pakai AC lagi, udah adem. Suasana sorga turun. Haleluya. Suasana sorga turun karena sorga terbuka. Bersyukurlah saudara. Karena pada tahun ini adalah tahun di mana diawali sorga terbuka selama 2 dekade. Selama 20 tahun. Sorga terbuka dalam hidup kita. Atas hidup kita. Sorga terbuka. Pada saat sorga terbuka. Kita tinggal masuk saja ke dalamnya. Karena saya bisa melihat portal sorga diangkat. Sehingga kita bisa masuk ke dalamnya. Ketika kita berdoa itu bisa masuk ke dalamnya. Oh, tidak ada nunggu-nunggu lagi. Begitu kau berdoa sudah masuk ke dalamnya. Portal sorga sudah diangkat. Ini waktunya engkau bangkit menjadi pendoa-pendoa yang benar-benar terhubung ke sorga. Dan saya percaya doamu akan sangat berbeda. Karena kali ini doamu akan sangat menghasilkan. Karena Raja di atas segala raja menantikan di singgasananya apa yang engkau doakan. Dan ketika ditangkap oleh Raja di atas segala raja, maka segala sesuatu yang diperlukan oleh engkau dicurahkan begitu saja. Segala sesuatu. Saudara jangan pernah berpikir itu hanya materi. Tidak. Segala sesuatu. Hati yang mencintai Tuhan. Hati yang mau mati-matian, gila-gilaan, habis-habisan untuk Tuhan. Dicurahkan kepadamu. Dan bukan kepadamu saja. Mulai kepada saudaramu yang lain. Kepada kakakmu, kepada adikmu, kepada orang tuamu, kepada anakmu. Semuanya terjadi begitu saja. Dan tiba-tiba kau bisa merasakan, di rumahku sekarang ada perubahan. Di rumahku sekarang ada Tuhan. Dan setiap hari aku bisa merasakan ada mujizat Tuhan. Terjadi setiap hari, dari hari ke hari. Ada mujizat ini, mujizat itu. Terjadi begitu saja. Aku berdoa, tiba-tiba saja. Begitu aku selesai berdoa, jawaban doa sudah ada. Sudah terjadi. Oh, di dalam nama Yesus. Saat ini aku deklarasikan, segala doamu naik ke hadapan Tuhan. Dan segala doamu dijawab oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus. Terjadi atas hidupmu. Kuasa doa dikembalikan lagi kepada gerejanya. Kuasa doa sedang dikembalikan kepada gerejanya. Engkaulah orang-orangnya. Pada saat engkau berdoa, ada kuasa yang menyertai. Dia Allah kita yang luar biasa. Haleluya, haleluya. Kalau Tuhan sudah berkenan, tidak ada musuh yang bisa menjamah kita. Enggak, saudara. Waktu Raja Ahasiweros berkenan kepada Esther, Haman tidak boleh dekat-dekat dengan Esther. Karena Haman dekat-dekat dengan Esther, itu membuat Raja Ahasiweros lebih marah lagi. Itu yang menyebabkan Haman langsung digantung. Saudara tahu, musuh kita nggak berani dekat-dekat kita. Kalau perkenanan dari Raja di atas segala raja sudah turun atas hidup kita, musuh mana yang berani?
Kita ini anak kesayangan raja di atas segala raja. Ya. Bukan berarti raja di atas segala raja, Bapa kita di sorga, pilih kasih, ada anak kesayangan. Pilih kasihnya itu Bapa di sorga sama orang fasik. Semua anak-anaknya, semua orang benarnya adalah anak kesayangannya. Jadi saudara nggak akan iri karena semua adalah anak emas. Ya, semua adalah anak kesayangan. Bahkan Tuhan mau kita semua adalah anak sulung. Oh, tapi itu nanti saya kasih tahu ya anak sulungnya. Apa istimewanya anak sulung. Tapi itulah yang Tuhan mau. Saya merasakan saat ini. Saudara yang karena masa pandemi, kebaktian kan udah nggak ada. Terus udah berapa bulan nggak ada. Terus baru muncul lagi nih. Baru ada lagi beberapa minggu. Saudara yang mulai kayaknya udah gairah di dalamnya berkurang. Nah, sekarang Tuhan munculkan lagi kegairahan yang baru. Tuhan munculkan lagi kegairahan yang baru. Ada kegairahan yang baru. Dari mana ini? Roh Kudus yang ada di dalam engkau. Karena ingat, master key-nya adalah Roh Kudus. Roh Kudus ada di dalam engkau. Pada saat Roh Kudus ada di dalam engkau, segala sesuatu bisa terjadi. Sorga sudah terbuka. Haleluya. Saya bisa merasakan ada satu hal yang Tuhan mau lakukan. Dan tiba-tiba saja di dalam roh, Roh Kudus beritahu satu kata, sonship. Engkau yang merasa seperti sudah malas-malas dengan Tuhan, Tuhan sedang memberikan roh ini. Sonship, roh adopsi. Tuhan mau mengadopsi engkau. Saudara tahu artinya diadopsi? Engkau bukan menjadi anak dari dunia ini lagi, engkau mulai menjadi anak dari kerajaan. Diadopsi. Engkau diadopsi. Engkau akan meninggalkan hidup lamamu. Cara-cara hidup lamamu, lalu engkau masuk dalam hidup yang baru. Yang sesuai dengan kerajaan. Ini yang Tuhan mau lakukan dalam hidupmu. Roh adopsi sedang bekerja di tengah-tengah kita. Termasuk saudara yang sedang melihat tayangan ini. Dengar, roh adopsi sedang ada di tengah-tengah saudara. Engkau dijamah oleh Tuhan dan dipindahkan. Kehidupanmu yang lama, yang ada di dunia ini dipindahkan menjadi kehidupan yang baru dengan cara-cara kerajaan. Saudara, kalau jadi anak seseorang, lalu tiba-tiba ada seorang kaya adopsi saudara, saudara langsung pindah rumahnya kan? Ya. Nah, kalau sama Bapak di sorga, saudara pindahnya secara roh. Jadi jangan ada yang keluar dari rumah. Ya. Kalau diadopsi, rumah saudara juga pindah ke rumah yang baru. Tata caranya beda nggak? Beda. Tapi waktu engkau diadopsi, selalu keadaannya jauh lebih baik. Loh, kalau saudara hidupnya udah lebih baik dan ada orang yang mau mengadopsi, yang mengadopsinya ini lebih miskin dari orang tuamu, saudara kan nggak mau diadopsi. Loh, nggak mau dong. Saudara udah enak-enak, rumahnya bagus, diadopsi. Jadi gojek, susah. Ya, jadi kerja lagi. Tadinya enggak. Pindah malah jadi kerja, mesti banting tulang. Susah. Yang mengadopsi selalu lebih berada dari yang diadopsi. Nah, Tuhan mau mengadopsi saudara. Mengadopsi untuk apa? Mengembalikan saudara ke tempat yang seharusnya saudara berada. Roh ini sedang bekerja di tengah-tengah orang-orang percaya, di tengah-tengah orang-orang benarnya, sehingga saudara
tiba-tiba saja punya kerinduan yang mendalam untuk datang kepada Tuhan. Dia sedang bekerja di tengah-tengah engkau. Haleluya. Haleluya. Ya, roh adopsi ini tercurah atas hidupmu. Tercurah atas hidupmu. Dicurahkan atas hidupmu. Kau yang ada di tempat ini. Kau yang sedang melihat tayangan ini. Dicurahkan roh adopsi. Sehingga kehidupanmu menjadi lebih baik dan sangat baik. Di dalam nama Yesus. Tercurah. Tercurah atas hidupmu. Haleluya. Amin. Dia ada di tengah-tengah kita. Apa yang terjadi saat Roh Kudus dicurahkan? Lihat Lukas pasal 4. Lukas pasal 4, ayat yang pertama. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Diperhatikan, ketika Roh Kudus dicurahkan, Yesus yang penuh dengan Roh Kudus. Yesus dipenuhi oleh Roh Kudus. Dipenuhi oleh Roh Kudus, lalu Yesus enggak berhenti pada titik hanya dipenuhi oleh Roh Kudus. Tetapi selanjutnya dikatakan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Artinya Yesus dituntun oleh Roh Kudus ke padang gurun. Jadi saudara, kemanapun saudara pergi, sekalipun itu ke padang gurun, pastikan yang menuntun kau adalah Roh Kudus. Bukan perjalanan kau sendiri. Nah, karena Yesus dituntun oleh Roh Kudus, Yesus puasa 40 hari, 40 malam. Jadi hanya 40 hari, 40 malam, Yesus selanjutnya menang lawan iblis, keluar dari padang gurun. Yesus masuk padang gurun, dituntun oleh Roh Kudus, dan keluar dari padang gurun dengan kemenangan. Perhatikan Israel. Israel masuk padang gurun. Berapa lama? 40 tahun. Yesus masuk padang gurun hanya 40 hari. Keluar dengan penuh kemenangan. Tapi bangsa Israel yang dari Mesir masuk padang gurun 40 tahun. Keluar dengan kematian. Tidak ada yang keluar dari padang gurun. Yang lahirnya di Mesir itu semua mati di padang gurun. Yang lahir di padang gurun itu yang masuk ke Kanaan. Jadi saudara perhatikan, yang dituntun oleh Roh Kudus itu ke padang gurun enggak lama dan keluar dengan penuh kemenangan. Bangsa Israel karena tegar tengkuk, udah dikasih hal-hal mujizat-mujizat, tapi tetap aja mempertanyakan. Ya, sampai bikin anak lembu emas. Musa datang mau membebaskan, dipertanyakan, mati di padang gurun. 40 tahun mati di padang gurun. Pastikan engkau hidup dipenuhi oleh Roh Kudus dan dituntun oleh Roh Kudus, sehingga engkau kalau masuk padang gurun pun, padang gurun itu diibaratkan masa yang enggak enak gitu. Kalau engkau masuk padang gurun, itu sebentar dan engkau keluarnya penuh kemenangan. Yesus nggak susah. Waktu di padang gurun, Yesus itu nggak susah. Puasa biasa aja. Nggak makan biasa aja. Yesus nggak makan. Umat Tuhan, umat Israel di padang gurun itu dikasih makan terus. Tapi ngomel melulu. Yesus nggak dapat makan. Nggak ngomel. Hidup dalam ketaatan, pada saat puasa pun nggak ngomel. Itu bukan hati yang dari Tuhan. Saudara tahu kan cerita bangsa Israel di padang gurun? Ya, dikasih mana, makan kan berarti. Udah dibilangin,
Kalau hari Sabtu ambilnya 2 kali lipat, hari Minggu nggak akan turun. Ya. Tapi hari lain ambilnya sekali aja, cukup buat hari itu aja. Tiap pagi mana datang, ada yang ngambil 2 kali lipat hari biasa. Begitu besokannya, udah itu. Udah busuk, udah nggak bisa dimakan lagi. Ya, ada keserakahan, ada kerakusan. Lalu setelah itu udah dikasih mana, mau daging. Belum disuruh puasa ini. Dikasih mana, malah mau daging. Dikasih lagi burung puyuh. Saking rakusnya. Burung puyuh udah ada, nggak dimasak lagi, dimakan langsung. Sampai Tuhan harus menghukum mati orang-orang itu. Yesus di padang gurun nggak dikasih makan. Puasa. Tapi Yesus tidak mengeluh. Orang yang dituntun oleh Roh Kudus, kemanapun dia pergi, dia tidak akan mengeluh. Baik tempat itu enak ataupun tidak enak, kalau itu dituntun oleh Roh Kudus, dia tidak akan mengeluh. Makanya Yesus keluar dengan penuh kemenangan. Umat Israel keluar nggak bisa. Mati di padang gurun semuanya. Hanya Yosua dan Kaleb yang ada. Ya. Lalu setelah itu, ayat yang ke-14. Jadi waktu Roh Kudus dicurahkan, Yesus dipenuhi oleh Roh Kudus, lalu Yesus dituntun oleh Roh Kudus. Ayat yang ke-14 dari Lukas pasal 4, dalam kuasa Roh, kembalilah Yesus ke Galilea, dan tersiarlah kabar tentang dia di seluruh daerah itu. Jadi lihat ketaatan Yesus dari Galilea ke Yordan. Ya, ini semua tujuan, bukannya mampir. Dari Yordan ke padang gurun. Dari padang gurun udah keluar, kemana lagi? Ke Galilea lagi. Hanya ketaatan yang bisa melakukan ini semua. Dari Galilea ke Sungai Yordan, ke padang gurun, balik lagi ke Galilea. Kan kalau misalnya Yesus tetap aja di Galilea, kan tetap juga akhir-akhirnya di Galilea juga. Tapi karena ketaatan, itu tidak pernah akan percuma yang dilakukan. Karena ketika Yesus melakukan ketaatan, di Sungai Yordan, dia bisa mendapat perkenanan Bapa, Roh Kudus dicurahkan. Ya. Di padang gurun, dia bisa mengalahkan iblis. Itu sebabnya, waktu Yesus mati di kayu salib, kan ada 3 hari kan untuk bangkit. Cukup untuk Yesus masuk ke dalam dunia orang mati. Iblis yang pernah dikalahkan di padang gurun, dikalahkan sekali lagi untuk selama-lamanya. Itu sebabnya, seharusnya kuasa iblis tidak pengaruh dalam hidup saudara. Karena Kristus sudah memenangkan pertarungan itu. Dosa habis juga. Karena ketaatan membuat Yesus itu tidak hidup dalam dosa. Dosa kalah. Lalu maut. Maut habis juga. Kuncinya diambil. Saya sekarang nggak tahu maut tinggalnya di mana. Kuncinya udah diambil sama Tuhan. Kalau dia mau ambil nyawa kita, izin dulu sama yang punya kunci. Oh, udah nggak bisa sembarangan lagi. Mau kasih sakit penyakit ke kita, tanya dulu sama yang punya kunci. Boleh nggak? Kalau nggak boleh, ya udah, manyun-manyun deh. Tuhan sudah menang. Ya, karena ketaatannya membuat Yesus memenangkan semuanya. Dan kita yang telah ditebus oleh Tuhan, kita menjadi lebih daripada pemenang. Kenapa lebih daripada pemenang? Karena yang berperang itu Yesus. Kita tinggal menikmati kemenangannya. Ya. Jadi kita tinggal menang aja, kita menikmati hasilnya. Tuhan sedang bekerja. Dan sampai saat ini Tuhan sedang bekerja. Haleluya.
Jadi ingat 3 hal ini. Kalau sorga terbuka, Roh Kudus dicurahkan, ada perkenanan Bapa, artinya engkau harus hidup dipenuhi oleh Roh Kudus, dituntun oleh Roh Kudus, dan dikuasai oleh Roh Kudus. Nah, ayat 14 mengatakan dalam kuasa Roh, kembalilah Yesus ke Galilea. Jadi Yesus dikuasai oleh Roh, dia kembali ke Galilea. Haleluya. Kita bersyukur, kita punya Tuhan yang benar-benar menjadi pola untuk kita. Ya Allah kita yang luar biasa. Nah, saya mau sampaikan kepada saudara ciri-ciri orang yang dikuasai oleh Roh Kudus. Ciri-ciri orang yang dikuasai oleh Roh Kudus. Saya akan ambil dari Kisah Daud. Yang pertama, dimanapun berada selalu ada Roh Kudus. Dimanapun berada selalu ada Roh Kudus. Mazmur 139. Mazmur 139 ditulis oleh Daud. Jadi saudara harus tahu Mazmur itu enggak semuanya ditulis oleh Daud. Ya, ada ditulis oleh Bani Asaf, ada ditulis oleh Musa, ya. Nah, Mazmur 139 ini ditulis oleh Daud. Taunya dari mana? Ayat pertamanya untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud, ya. Jadi ini yang tulis Daud. Ayat yang ke-7. Kita udah tahu ya bahwa Daud itu dikuasai oleh Roh. Setelah ditumpang tangan oleh Samuel, diurapi oleh Samuel, Roh Kudus menguasai dia. Ya. Ayat yang ke-7. Kemana aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tangan-Mu akan menuntun aku dan tangan kanan-Mu memegang aku. Jadi, ya, kemanapun Daud pergi, Roh Kudus ada. Mau pergi kemana lagi? Bahkan ke dunia orang mati pun Roh Kudus ada di sana. Kita tahu, kita pergi kemanapun, karena kita dikuasai oleh Roh Kudus akan ada bersama-sama dengan kita terus. Dimanapun kita berada. Nah, ini yang membuat jalan-jalanmu menjadi berbeda. Engkau yang sebagai mahasiswa, jalan-jalanmu menjadi berbeda. Mahasiswa yang lain ada masalah ini, itu. Engkau tiba-tiba nggak mengalami masalah demi masalah. Kau jalan terus. Ya. Yang bekerja juga begitu. Yang lain kok kayaknya susah untuk melakukan ini, itu. Engkau gampang aja. Karena apa? Roh Kudus menguasai engkau. Ketika Roh Kudus menguasai engkau, maka hal-hal yang terjadi, yang keluar dari hidupmu adalah hal-hal yang ilahi. Hal-hal yang supranatural. Bukan yang biasa lagi. Karena caramu bekerja beda. Orang berpikir kita harus tekun, kita harus ulet, kita harus kerja keras untuk menaikkan omset. Tapi kita tidak seperti itu. Kita kerja sesuai dengan yang Roh Kudus tuntun. Apa yang harus dilakukan. Lalu selebihnya yang kita lakukan adalah kita deklarasikan. Kita perkatakan. Karena kita percaya firman yang ada di dalam kita. Ketika kita perkatakan, maka itu akan terjadi. Karena firman yang ada di dalam kita adalah benih firman kerajaan. Kecuali kalau engkau punya benih asal-asalan. Tapi kalau engkau memiliki benih firman kerajaan, maka apa yang engkau deklarasikan itu terjadi. Haleluya. Apalagi di masa sorga terbuka. Begitu engkau perkatakan, sorga menyambut. Kalau sorga sudah menyambut, terjadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Kalau sorga sudah menyambut, sorga sudah setuju, maka di bumi harus terjadi. Karena persetujuannya ada di atas. Lu di atas itu raja, di atas segala raja. Kalau sudah setuju, di sini harus setuju. Alam semesta,
Orang jahat, orang baik, semuanya harus bersatu untuk menggenapi apa yang kita perkatakan. Itulah yang terjadi. Ya, di bawah surga yang terbuka, Tuhan sedang bekerja. Kita dikuasai oleh Roh Kudus. Dimanapun kita berada, selalu ada Roh Kudus. Jadi saudara, tidak ada lagi ketakutan dan kekhawatiran. Kenapa? Karena Roh Kudus ada menyertai engkau. Pada saat Roh Kudus menyertai engkau, dia akan memberitahu jalan-jalannya. Dan engkau tinggal ikuti saja. Ketika engkau ikuti, segala sesuatu yang mustahil terjadi. Yang kedua, ciri orang yang dikuasai oleh Roh Kudus. Tidak mengikuti keinginan sendiri. Tidak mengikuti keinginan sendiri. 1 Samuel 23. 1 Samuel 23 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Atau kita ambil yang 2 Samuel aja. 2 Samuel pasal 5. Jadi lebih cepat maksud saya gitu. Dua Samuel pasal 5 ayat 17 sampai ayat 25. Kita baca ini. Ya, 2 Samuel pasal 5 ayat 17 sampai 25. Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu, lalu ia pergi ke kubu pertahanan. Ketika orang Filistin itu datang dan memencar di lembah Refaim, bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Akan kau serahkan mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab Daud, majulah, sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Lalu datanglah Daud di Baal Perasim dan memukul mereka kalah di sana. Berkatalah ia, Tuhan telah menerobos musuhku di depanku seperti air menerobos. Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal Perasim. Orang Filistin itu meninggalkan berhalanya di sana. Lalu Daud dan orang-orangnya mengangkatnya. Ketika orang Filistin maju sekali lagi dan memencar di lembah Refaim, maka bertanyalah Daud kepada Tuhan dan ia menjawab, janganlah maju. Tetapi buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Dan bila engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon-pohon kertau itu, maka haruslah engkau bertindak cepat. Sebab pada waktu itu Tuhan telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kalah tentara orang Filistin. Dan Daud berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Maka ia memukul kalah orang Filistin mulai dari Geba sampai dekat Gezer. Nah, saudara perhatikan waktu Daud diurapi menjadi raja, bangsa Filistin jadi takut. Jadi dia berusaha menangkap Daud. Karena dia tahu Daud mengalahkan Goliat. Jadi bangsa Filistin mau tangkap Daud supaya Daud tidak menjadi raja. Apa yang dilakukan oleh Daud? Bukankah Filistin pernah dikalahkan oleh Daud? Iya. Tapi Daud tidak mengulangi lagi. Apa yang dilakukan? Dia enggak langsung ambil alih-alih, dia putar-putar lagi, enggak. Tapi dia tanya Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Terus Tuhan bilang, maju. Aku serahkan bangsa Filistin ke dalam tanganmu. Setelah dapat firman, baru Daud maju. Setelah maju, menang. Firman yang disampaikan kepada Daud terjadi. Kalau engkau hidup dikuasai oleh Roh, firman yang datang dalam hidupmu akan terjadi dalam hidupmu. Terjadi dalam hidup Daud. Bangsa Filistin dikalahkan. Lalu gak lama kemudian, bangsa Filistin datang lagi. Karena Daud masih jadi raja. Dia tetap mau tangkap Daud. Nah, kali ini, Daud tanya sama Tuhan. Padahal kan belum lama bangsa Filistin ngepung. Kalau saudara baca perikopnya, bangsa Filistin caranya masih sama. Ngepungnya di situ juga. Musuh itu selalu begitu, caranya sama. Makanya kita itu jangan ikutin pergerakan musuh. Musuh mah gak enak, bosen. Caranya itu lagi, itu lagi. Daud
Tanya lagi sama Tuhan. Dia nggak langsung, kemarin udah aku kalahkan. Sekarang aku maju lagi. Udah nggak mau tanya-tanya Tuhan lagi. Nggak menyertakan Tuhan lagi dalam peperangan. Tapi Daud ternyata nggak begitu. Dia tanya Tuhan lagi. Dan kali ini jawaban Tuhan beda. Jangan maju. Bikin gerakan memutar. Waduh. Makanya enak. Kita hidup dikuasai oleh Roh, nggak akan bosen. Seru. Seru. Kalau misalnya orang Filistin maju, Daud maju lagi. Ya sama kayak tadi dong. Kita nonton film ulangan nggak enak. Ini enggak. Daud bersama pasukannya ke belakang dulu pakai gerakan memutar. Wah. Terus ada kodenya. Kalau ada pohon kertau bunyi, serang. Ya gerakan memutar tiba-tiba. Pasukan Daud nggak ada di depan Filistin, ada di belakang Filistin. Caranya beda. Tuhan punya banyak cara untuk saudara hidup dalam kemenangan. Makanya saudara jangan iri kalau ada orang di luar sana, kok dia bisa lebih kaya ya dari saya? Tenang aja, belum waktunya aja. Kalau sudah waktunya, ingat, orang fasik yang kaya akan segera lisut. Amsal berkata akan segera lisut. Dan kekayaan orang fasik akan dipindahkan kepada orang benar. Jadi nggak usah iri, nggak usah lihat, kok dia enak ya, belum tentu enak. Tapi kalau kita hidup dikuasai oleh Roh, Tuhan akan bekerja menuntun kita. Selalu ada hal-hal baru. Ini yang membuat kita bergairah. Selalu ada hal-hal baru, selalu ada hal-hal baru. Dan Tuhan bekerja di dalam kita. Ya, jadi Daud tidak mengikuti keinginan sendiri. Orang yang dikuasai oleh Roh Kudus tidak mengikuti keinginan sendiri. Dia mengikuti keinginan Bapa, keinginan Tuhan. Yang ketiga, tidak memiliki tujuan sendiri. Tidak memiliki tujuan sendiri. 2 Samuel, pasal yang pertama. 2 Samuel pasal pertama ayat pertama, setelah Saul mati dan ketika Daud kembali sesudah memukul kalah orang Amalek dan tinggal 2 hari di Siklak, maka datanglah pada hari ketiga seorang dari tentara. Tunggu sebentar, ini saya benar apa enggak? Dua Samuel pasal 2, saudara. Bukan pasal 1. 2 Samuel pasal 2. 2 Samuel pasal 2 ayat yang pertama. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan. Katanya, apakah aku harus pergi ke salah satu kota di Yehuda? Firman Tuhan kepadanya, pergilah. Lalu kata Daud, kemana aku pergi? Firmannya, ke Hebron. Jadi Daud tidak memiliki tujuan sendiri. Dia mau pergi, dia tanya Tuhan, kemana aku harus pergi? Ya, ke Hebron. Nah, karena Daud mengikuti tuntunan Roh, dikuasai oleh Roh, dia ada di Hebron. Ayat yang kedua, lalu pergilah Daud ke sana. Jadi Daud pergi ke Hebron sesuai dengan firman Tuhan, dia melakukan sesuai dengan firman. Terus ayat yang keempat, kemudian datanglah orang-orang Yehuda, lalu mengurapi Daud di sana menjadi raja atas kaum Yehuda. Perhatikan saudara, Daud tidak menentukan tujuannya sendiri. Tuhan yang memberitahu Daud pergi ke Hebron. Waktu Daud mau melangkah, Daud tanya, pergi kemana? Ke Hebron. Sampai di Hebron, Tuhan sudah menyediakan orang-orang Yehuda untuk mengurapi Daud menjadi raja. Saudara tidak tahu, pada saat engkau diminta Tuhan melakukan sesuatu atau melangkah ke satu tempat, engkau hanya melakukan begitu saja. Tuhan sudah menyediakan sesuatu untuk engkau di sana.
Daud diurapi menjadi raja oleh Samuel. Dan dia tunggu waktu cukup panjang. Mungkin kira-kira 13 tahun. Dan dia hanya mengikuti, dia hanya ke Hebron. Dia tidak minta orang Yehuda kumpul. Enggak, orang Yehudanya yang udah ngumpul. Di Hebron, Daud menjadi raja atas Yehuda. Haleluya. Firman yang datang kepada Daud terjadi. Dia menjadi raja. Dia tidak mengikuti tujuannya sendiri. Kalau mengikuti secara manusia, Saul dia bunuh. Dia bisa jadi raja. Tetapi dia pakai cara Tuhan. Kalau dia pakai cara manusia, Saul dibunuh. Saya yakin belum tentu Daud menjadi raja. Karena di istana masih ada orang lain kan. Belum tentu dia menjadi raja. Tapi karena dia pakai cara Tuhan. Tuhan yang mengangkat dia menjadi raja. Kalau saudara mau naik, biarkan Tuhan yang membuat saudara naik. Nggak usah pakai cara engkau sendiri. Biarkan Tuhan yang membawa engkau naik. Ya. Lalu, yang kedua, 2 Samuel 5. 2 Samuel 5 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Lalu, datanglah segala suku Israel kepada Daud di Hebron dan berkatalah, ketahuilah kami ini darah dagingmu. Telah lama ketika Saul memerintah atas kami, engkaulah yang memimpin segala gerakan orang Israel. Dan Tuhan telah berfirman kepadamu, engkaulah yang harus menggembalakan umatku Israel. Dan engkaulah yang menjadi raja atas Israel. Maka datanglah semua tua-tua Israel menghadap raja di Hebron. Lalu Raja Daud mengadakan perjanjian dengan mereka di Hebron di hadapan Tuhan. Kemudian mereka mengurapi Daud menjadi raja atas Israel. Di mana? Di Hebron. Daud hanya melangkah ke Hebron, selebihnya Tuhan yang bertindak. Pertama, suku Yehuda mengangkat Daud menjadi raja atas suku Yehuda. Lalu tiba-tiba, tua-tua Israel. Saudara harus tahu, di Israel, tua-tua itu punya peranan yang penting dan punya pengaruh yang luar biasa. Tua-tua datang ke Hebron. Bukan Daud yang menghadap para tua-tua. Tua-tua yang menghadap Daud di Hebron. Kemana saudara pergi sesuai dengan arahan Tuhan. Sesuai dengan Roh Kudus yang menuntun engkau. Disitulah Tuhan akan mengangkat engkau naik. Bukan di tempat lain. Jadi perhatikan langkah-langkahmu. Kalau langkah-langkahmu tepat, di saat itulah Tuhan bekerja di dalam hidupmu. Di tempat di mana engkau berada. Di mana Tuhan mau engkau berada. Pada saat engkau berada di tempat di mana Tuhan mau engkau berada. Di tempat itulah Tuhan akan mengangkat engkau naik. Oh, haleluya. Daud tetap di Hebron. Suku Yehuda datang. Mengurapi Daud. Jadi Raja Yehuda. Lalu kan masalahnya masih ada suku-suku lain. Datang juga ke Hebron. Bukan Daud yang minta kepada para tua-tua. Lantik aku dong jadi raja. Enggak. Para tua-tua datang. Dengan nama Tuhan. Tuhan bekerja. Dia Allah kita yang luar biasa. Saya percaya ketika saudara hidup dikuasai oleh Roh Kudus. Awalnya engkau dipenuhi oleh Roh Kudus. Lalu engkau dituntun oleh Roh Kudus. Kemudian engkau dikuasai oleh Roh Kudus. Engkau sedang berada di bawah sorga yang terbuka. Dan ketika engkau berada di bawah sorga yang terbuka, sesuatu yang ilahi terjadi dalam hidupmu. Hal-hal yang mustahil terjadi dalam hidupmu. Firman yang pernah datang dalam hidupmu terjadi begitu saja. Bukan engkau yang mengusahakan, tapi Tuhan yang bekerja. Haleluya. Mari angkat tanganmu, kita berdoa. Haleluya. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Karena engkau ada bersama-sama dengan kami. Kami bersyukur karena sorga sudah terbuka. Kami percaya Tuhan. Pada bulan-bulan ini, pada hari-hari ini, engkau sedang mencurahkan
segala hal yang kami perlukan untuk menuntaskan tugas yang kau berikan kepada kami. Kami percaya engkau mencurahkan dari sorga, sehingga hal-hal yang mustahil itu mulai terjadi dalam hidup kami. Dan hal-hal yang mustahil itu menjadi tidak mustahil lagi. Kami percaya segala hal yang kau sediakan bagi kami, itu dicurahkan bagi kami. Kami menjadi orang yang berbeda, karena engkau mengangkat kami tinggi. Terima kasih Tuhan. Jadikan kami pribadi yang terus mempermuliakan Engkau. Biarkan kami hidup dipenuhi oleh Roh Kudus-Mu. Biarkan kami hidup dituntun oleh Roh Kudus-Mu. Biarkan kami hidup dikuasai oleh Roh Kudus-Mu. Sehingga kemanapun kami pergi, sesuai dengan arahan Engkau. Sesuai dengan apa yang Engkau mau. Biar tidak ada keinginan untuk kami sendiri. Tidak ada tujuan pribadi. Tetapi yang ada adalah keinginan-Mu dan tujuan Engkau dalam hidup kami. Dan Engkau terus bekerja Tuhan. Biar hal-hal yang ilahi terjadi dalam hidup kami. Kami percaya untuk menuntaskan tugas, Engkau akan memberikan kami kesehatan ilahi. Kami percaya untuk orang-orang yang sedang melihat tayangan ini, mereka akan dapat tugas dari Engkau. Dan diberikan kesehatan ilahi juga. Sehingga tugas dari Engkau dapat diselesaikan dengan baik. Kami percaya ini terjadi Tuhan. Karena Engkau Allah yang luar biasa. Tuhan terus bekerja. Biar Engkau mengangkat kami. Bukan kami sendiri yang mengangkat kami, tapi Engkau yang mengangkat kami. Biar semua firman yang pernah kami terima, itulah yang terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu. Terima kasih untuk pemeliharaanmu. Terima kasih untuk hal-hal ilahi. Untuk hal-hal yang ajaib. Untuk hal-hal yang supranatural. Yang Engkau curahkan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau untuk selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Amin. Ada pengumuman saudara. Mulai bulan Agustus kita ada satu program acara yang namanya crossover. Program crossover. Jadi saya akan kasih tips and tricks, ya, kasih tips mungkin selama 5 menit, lalu setelah itu nanti ada talk show. Ya. Jadi nanti ada hostnya tanya-tanya saya gitu, ya. Nanti kita akan beritahu lagi tanggal 4 Agustus mungkin ya. 4 Agustus. Hah? Iya, di YouTube. 4 Agustus di YouTube, di channel Mulyono Sakaria. Ya. Jadi setiap hari Selasa jam 7 malam. Ya, itu ada ya kayaknya sih oke lah, menyenangkan. Ya, gitu aja. Ya, sekian, selamat pulang. Tuhan memberkati.